Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka pengajian rutin setiap malam Senin. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh adalah ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari niat yang salah, melindungi kita dari ilmu yang salah, melindungi kita dari amal yang salah. Amin ya rabbal alamin. Minum dulu Pak, aus gini kan. Jangan minum. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema pengajian kita pada malam hari ini yaitu temanya tentang fikih waris atau sebutan lainnya ilmu faraid. Ilmu faraid. Pembahasan fikih waris kita itu titik beratnya tidak kepada hitung-hitungan, tapi pembahasannya titik beratnya kepada pemahamannya. Untuk hitung-hitungan nanti bisa di pertemuan yang kesekian kalinya. Mungkin di antara bapak-bapak bertanya, kenapa kita harus belajar ilmu waris? Kenapa sih harus belajar ilmu waris? Apakah penting? Urusan belajar waris itu bukan cuma urusan bagi-bagi harta. Bukan cuma urusan bagi-bagi harta. Jadi bahas waris itu bukan ngajarin rebutan harta. Bukan. Ini Pak Ustadz ngajarin ilmu waris. Ini mau ngajarin rebutan harta ya? Bukan. Justru belajar waris itu agar kita tahu hak kita masing-masing sesuai ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan belajar waris kita jadi tahu hak kita ini berapa sesuai yang Allah tetapkan. Sebab banyak orang yang tidak tahu haknya, akhirnya dia mengambil hak warisnya orang lain. Dengan belajar waris berarti kita tahu berapa hak kita sesuai posisi kita dengan almarhum atau almarhumah.
Dan yang namanya belajar waris itu bukan nanti menunggu pas mau mati aja. Kalau udah tua kayaknya deh belajar warisnya, enggak gitu. Tapi belajar waris itu dari sekarang, sebelum nanti terjadi sengketa waris. Sebelum nanti terjadi sengketa waris, kita sudah tahu hak kita masing-masing, hak orang lain berapa. Jangan sampai nunggu meledaknya bom waktu. Bom waktu masalah hibah dan waris meledak. Sebab kalau tidak diselesaikan sejak awal, masing-masing keluarga tidak paham kewajiban dan haknya masing-masing, ini menjadi bom waktu yang nanti suatu saat akan meledak. Kita bisa menyaksikan di TV, di YouTube, di media banyak kasus-kasus kriminal yang latar belakangnya adalah rebutan harta warisan. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Kemungkinan itu karena tidak paham apa itu hibah, apa itu waris, apa itu wasiat. Mereka tidak paham apa bedanya hibah, waris, wasiat. Dan mereka juga tidak tahu berapa hak mereka masing-masing, berapa hak orang lain, dan apakah mereka ahli waris atau bukan. Gitu. Nah, kita belajar waris di sini, satu, belajar agama, dua, agar nanti bom waktu itu bisa kita hindari. Belajar waris dan mengamalkan hukum waris itu juga merupakan ibadah, bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagian dari mengamalkan Al-Quran. Jadi belajar waris itu bagian dari ibadah, mengamalkan Al-Quran, bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar waris itu ibadah, sama seperti kita melaksanakan ibadah sholat, puasa, zakat, haji, umroh, zikir, itu adalah ibadah. Sama-sama merupakan suatu kewajiban. Nah, nggak boleh kita membeda-bedakan kewajiban. Misalkan kita membedakan antara sholat dan zakat. Sholat kita kerjakan, tapi zakat tidak kita kerjakan. Padahal keduanya sama-sama wajib. Seolah-olah sholat itu wajib, zakat itu enggak. Cuma mau sholat, tapi enggak mau zakat. Nah, begitu pula waris, Pak. Waris juga ibadah. Ketika kita mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, zakat, itu kan ibadah. Waris juga adalah ibadah. Mengamalkan waris itu bagian dari ibadah. Kenapa mau sholat, mau zakat, mau puasa, tapi pas bagi waris nggak mau sesuai syariat Islam? Oh, berarti ini membeda-bedakan ibadah. Urusan sholat mau, urusan puasa oke, urusan waris ntar aja, nanti gimana nanti aja, bagi rata aja. Nah, berarti ini membeda-bedakan kewajiban. Apa pentingnya kita belajar waris? Yang pertama, belajar waris itu merupakan fardu kifayah, mengamalkannya fardu ain. Belajarnya fardu kifayah, cukup beberapa orang saja di suatu negeri, di suatu kampung belajar waris. Cukup beberapa orang yang menguasai kalau belajarnya. Tapi soal mengamalkannya, setiap muslim yang wafat, dia meninggalkan harta, maka dia berkewajiban mewasiatkan kepada keluarganya
agar hartanya itu dibagi waris secara syariat Islam. Gitu Pak ya. Jadi belajar tuh untuk level ustadz fardu kifayah. Ustadz itu ya haruslah paham waris itu. Kalau ustadz gak paham waris, nanti umat nanya ke siapa? Itu. Tapi untuk kalangan awam, dia cukup percaya, cukup terima nanti apa yang disampaikan oleh ustadz tentang ilmu waris, tentang hasil pembagian waris. Itu. Dan itu hukumnya fardu ain. Kita semua ini kan bakal mati Pak ya, bakal mati kan? Kalau punya harta, insya Allah punya harta semua ya, amin ya. Punya harta yang banyak, 7 triliun kurang. 10.000 triliun lah didoakan ya, mudah-mudahan amin itu. Mudah-mudahan hartanya banyak. Nah kita suatu saat kan pasti akan meninggal, suatu saat pasti akan meninggal, berarti harta yang kita tinggalkan itu harus dibagi waris secara Islam, fardu ain. Setiap muslim yang mati meninggalkan harta wajib membagi warisan secara syariat Islam, sebagaimana sewaktu hidup dia wajib sholat 5 waktu, wajib puasa, wajib zakat, wajib haji jika mampu. Jangan ibadah ritual dikerjakan, pas waris ditinggalkan. Ini namanya membeda-bedakan ibadah, padahal sama-sama kewajiban. Nah, ilmu waris ini juga ilmu yang banyak dilupakan oleh umat Islam, Pak. Ilmu waris ini terancam punah. Dalam sebuah hadis dikatakan, ilmu yang pertama kali akan dicabut, ilmunya hilang karena para ulamanya wafat, karena para ustadznya nggak belajar lagi waris. Ada ustadz yang ngerti waris meninggal, ulamanya pada meninggal. Banyak umat nggak belajar waris, nggak mengamalkan waris. Akhirnya ilmu waris ini jadi langka. Saking langkanya suatu saat nanti akan hilang. Itu. Ya gara-gara banyak umat yang tidak mau belajar waris. Itu. Jadi itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kenapa kita harus belajar waris? Karena barang siapa yang menentang hukum waris, menentang secara sadar dan sengaja, menentang pembagian hukum waris secara Islam, dia diancam kekal di dalam neraka. Jadi kita ini muslim, Pak. Harusnya kita menerima semua keputusan peraturan syariat. Namun sayangnya banyak umat Islam yang anti terhadap syariat Islam. Dia muslim, sholat 5 waktu, pak haji, pak umroh, aktivis masjid, tapi giliran bagi waris keluarganya nggak mau secara syariat Islam, maunya dibagi rata aja, daripada ribut katanya, mendingan dibagi rata. Nah ini sebenarnya kekeliruan. Dalam sebuah ayat dikatakan, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, jadi tidak taat kepada Allah dan melanggar ketentuan-ketentuannya. Maksud melanggar ketentuan-ketentuan itu tidak mau memakai hukum waris Islam, niscaya Allah masukkan ia ke dalam api neraka, sedangkan ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang amat menghinakan. Yudkhilhu naron khalidan fiha walahu adzabum muhin. Ini bukan kata saya, Pak, bukan kata Ustadz Iqbal, bukan kata MUI, tapi kata Al-Quran gitu. Nah ini unik, Pak, gitu. Biasanya yang diancam kekal masuk neraka itu siapa? Orang kafir.
Orang kafir meninggal dalam keadaan kafir, itu dia diancam kekal masuk neraka. Karena sampai mati dia nggak masuk Islam. Wajar, namanya juga orang kafir. Nah ini orang Islam, matinya disolatin, ditahlilin 7 hari, dihaulin, tapi bisa jadi di neraka terancam hukuman kekal di dalam neraka. Kenapa? Sewaktu hidup di dunianya ternyata dia termasuk salah satu penentang hukum waris. Jadi ketika ada keluarganya yang meninggal, ada tuh yang ngerti agama, anaknya, salah satu anaknya bilang, ya udah kita bagi waris harta bapak sesuai syariat Islam. Anaknya yang lain nentang, pamannya nentang, bibinya nentang, keluarganya banyak yang nentang. Padahal mereka termasuk yang rajin ibadah juga, menentang. Nah, penentangan ini diancam kekal masuk neraka. Kata surah An-Nisa ayat 13-14 gitu. Pembagian waris ini nggak bisa dilanggar karena alasan saling ridho. Pembagian bagi rata, udahlah kita kan saling ridho, bagi rata aja. Bisa nggak jadi boleh? Nggak bisa. Sebab kemaksiatan itu tidak bisa dibenarkan walaupun saling ridho. Kemaksiatan bisa nggak dibenarkan karena saling ridho. Contoh riba. Riba itu tetap haram walaupun saling ridho. Zina itu tetap haram walaupun saling ridho. Judi itu tetap haram walaupun saling ridho. Nggak bisa jadi halal. Kita kan sama-sama ridho Pak Ustadz melakukan riba, melakukan judi, zina, ya nggak dosa lah. Kan sama-sama ridho, sama-sama diuntungkan. Nah begitu pula dalam hal pembagian waris. Tidak bisa pembagian waris itu dibagi secara rata atas dasar saling ridho. Iya mereka ridho, tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridho. Buat apa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran menjelaskan siapa dapat berapa bagian waris secara lengkap, detail. Buat apa nurunin itu ayat Quran? Kalau misalkan umat Islamnya itu membagi waris tidak sesuai syariat Islam, yang penting kan saling ridho. Nggak bisa itu. Kemaksiatan tidak bisa dibenarkan walaupun saling ridho. Mengingkari hukum waris, tidak melaksanakan hukum waris padahal mampu, maka itu termasuk bentuk kemaksiatan. Nah, yang ketiga, kenapa harus belajar ilmu waris? Ini mukaddimahnya dulu, Pak. Nggak langsung main hitung-hitungan gitu ya. Emang udah siap kalkulatornya? Kenapa kita harus belajar ilmu waris? Ya itu tadi yang saya awal jelaskan, ilmu waris itu banyak dilupakan oleh umat Islam, dan ilmu yang pertama kali dicabut, hilang dari muka bumi ini. Mungkin nanti kiamat kali ya, apa ini deket kiamat kali? Buktinya banyak yang gak bagi waris secara Islam, udah bagi rata aja deh gitu biar gampang. Nah ini tanda akhir zaman kali gitu. Udah langka. Justru ustadz yang ngajarin waris itu dicemooh, dicibir. Wah ustadznya itu mah fanatik, kuno katanya. Gitu. Malah ustadznya dipanatik, ngapain ngitung-ngitung waris gitu. Emangnya orang pada punya duit apa? Yang nggak punya duit mah nggak usah dihitung waris. Ini mau ngomong sama yang punya duit gitu. Gitu. Nah ilmu waris ini langka, jarang dibahas, jarang diajarkan, jarang diamalkan. Nanti di akhir zaman banyak orang yang berseteru tentang masalah warisan. Banyak orang yang ribut masalah warisan.
tapi tidak menemukan orang yang bisa menjawabnya. Pada ribut masalah warisan. Ini hibah atau bukan? Ini wasiat atau bukan? Ini wasiat harus dilaksanakan atau tidak? Ini saya ahli waris bukan? Kalau saya ahli waris dapat berapa? Bagiannya berapa? Harta apa saja yang jadi harta warisan? Banyak orang yang ribut bersengketa. Nyari orang yang bisa ngejawab nggak ada. Itu tanda akhir zaman. Gitu. Nyari ustadz, nanya, ustadznya juga nggak tahu. Gitu. Misalkan gitu di akhir zaman di tahun nanti 2700 gitu. Bukan sekarang, bukan gitu. Nanti tahun 2700 gitu. Nggak pada tahu gitu. Ya akhirnya orang ribut gitu, nggak ada selesai masalah gitu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ta'allamul fara'idha wa 'allimuha fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati." Belajarlah ilmu faraid, lalu ajarkanlah, karena sesungguhnya belajar ilmu faraid adalah setengah dari ilmu agama. Orang yang menguasai ilmu faraid dianggap dia sudah menguasai setengah dari ilmu agama. Dan kata Rasulullah, wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Ilmu itu akan dilupakan, dan ilmu waris adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku. Maksudnya ilmunya hilang, langka gitu. Yang ngebahas justru malah dicibir, dinyinyirin gitu. Ah, ngapain belajar waris, pulang aja gitu. Nggak mau belajar waris. Terus Rasulullah SAW juga bersabda, ta'allamul Qur'an wa 'allimuhun nas wa ta'allamul fara'idha wa 'allimuhun nas fa innimru'un maqbudun wa innal ilma sayuqbadu wa tazharul fitanu hatta yakhtalifal ithnan fil faridati la yajidani may yaqdi biha. Rawahul Hakim. Pelajarilah Quran, ajarkanlah kepada orang-orang. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada orang-orang, karena aku hanya manusia yang akan meninggal. Kata Nabi, kalian belajar Quran lah, kalian belajar faraid, karena saya ini manusia suatu saat akan meninggal, kata Rasulullah. Dan ilmu waris itu akan dicabut. Karena ilmu waris dicabut, tersebar fitnah, tersebar bencana di mana-mana, keributan soal waris di mana-mana, permusuhan, pembunuhan, penculikan gara-gara waris. Sampai-sampai ada 2 orang yang berseteru dalam masalah warisan, namun tidak menemukan orang yang bisa menjawabnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Nah, itu pembukaan kenapa kita harus belajar ilmu waris. Nah, sebelum kita mulai hitung-hitungan waris, kita harus paham dulu nih istilah-istilah ini nih, beserta syarat dan ketentuannya. Pertama, pewaris. Pewaris. Ahli waris. Harta waris. Terus hibah, wasiat, harta waris. Apa tuh bedanya? Pewaris, ahli waris, harta waris, hibah, wasiat, dan warisan. Kalau langsung ke hitung-hitungan tapi nggak paham ini, gitu, nanti akan rancu dalam pembagian warisnya. Kalau nggak paham hibah, nggak paham wasiat, nggak paham siapa ahli waris, apa syaratnya, apa saja yang menggugurkan ahli waris, nanti akan rancu dalam perhitungannya gitu. Nah, kita mulai ya. Yang pertama, pengertian pewaris, yaitu orang yang mati yang meninggalkan harta. Jika orangnya mati tapi tidak punya harta, maka tidak ada pembagian warisan. Apa pewaris itu? Orang yang mati, yang meninggal,
yang punya harta. Kalau orang yang nggak punya harta, ada bagi waris? Nggak ada. Misalkan orang miskin, nggak punya apa-apa, meninggal, ya nggak ada bagi waris, sudah nggak terkena kewajiban karena tidak punya harta. Tapi kalau hartanya ada, walaupun itu cuma motor, laptop, apalagi rumah, apalagi kebun, saham, ya tentu pasti ada pembagian warisan. Itu. Nah, jadi gampangnya begini aja Pak, kalau orang miskin mati, meninggal, ya nggak ada warisan, udah selesai, nggak perlu bahas warisan. Tapi kalau orang yang bukan miskin, sederhana seperti kita ini, ya alhamdulillah berarti ada harta yang dibagi waris untuk keluarga. Syarat pewaris apa? Yang pertama dia muslim, yang kedua sudah wafat, yang ketiga punya harta. Jadi bicara warisan itu bicara yang meninggal dulu Pak. Kalau nggak ada yang meninggal, nggak ada bagi waris. Udah ribut warisan, mak kapan bagi warisan? Lah emaknya masih hidup, bapaknya masih hidup, kok mau ngomong warisan? Paham ya? Bicara warisan itu berarti bicara pembagian hartanya orang mati. Mati dulu baru bicara warisan. Kalau masih hidup itu namanya bicara hibah, bicara hadiah. Jadi kalau bapak ibunya masih hidup, mintanya minta hibah. Mak, Pak, itu sawah 3 hektar, kapan dihibahin ke saya sebagai anak laki satu-satunya, misalkan. Boleh, karena hibah itu sewaktu masih hidup. Tapi kalau bicara warisan, ya tunggu ada yang meninggal dulu. Meninggal, punya harta, dan dia seorang muslim, baru bicara warisan. Gitu. Paham ya? Pewaris itu orang mati meninggalkan harta. Yang kedua, pengertian warisan. Nah, warisan. Kalau tadi pewaris berarti siapa? Orang yang memberi waris, ya orang yang meninggal itu almarhum, mati almarhumah itu. Sekarang warisan, yaitu hartanya orang yang mati sehingga otomatis harta itu tidak ada pemiliknya dan harus segera dibagikan kepada ahli waris. Sedangkan hartanya orang yang masih hidup itu bukan warisan. Pembagian harta ketika pemilik harta masih hidup itu namanya hibah, bukan warisan. Jadi yang namanya warisan berarti hartanya orang yang meninggal. Itu. Pewaris orangnya, warisan itu harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Karena orangnya mati, berarti harta-harta itu tidak ada lagi pemiliknya Pak. Nggak ada pemiliknya karena orangnya mati. Nah karena orangnya mati nggak ada pemiliknya, berarti harus segera ditetapkan, oh harta ini, sawah ini, motor ini, mobil ini, rumah ini, uang tabungan ini milik siapa? Milik ahli waris gitu. Nah sekarang apa syaratnya harta warisan? Syaratnya harta warisan yang pertama, hartanya harus halal. Harus halal. Kalau hartanya Spanyol, separuh nyolong, harta warisan bukan? Bukan. Karena itu harta siapa? Milik orang lain. Nggak ada warisan, nggak ada bagi-bagi waris. Jadi harta warisan itu hartanya harus harta yang halal. Harta yang halal, harta hasil usaha, harta hasil dagang, harta hasil pemberian, bukan harta hasil korupsi, hasil suap, hasil sogok, hasil Spanyol, separuh nyolong dan lain sebagainya. Bukan, tapi harta yang halal. Syarat harta warisan yang kedua,
bukan harta yang masih sengketa. Jadi kalau tanah sawahnya masih sengketa, rumahnya masih sengketa, jangan dibagi waris. Kalau dibagi waris berarti ngebagiin apa? Ngebagiin sengketa gitu, bukan bagi waris, bagi sengketa. Yuk bagi-bagi sengketa, yuk bagi-bagi ribut, nurunin sengketa. Kalau hartanya masih sengketa, ya jangan dibagi waris, selesaikan dulu sengketaannya itu. Setelah jelas siapa pemiliknya, clear, beres, damai, maka silakan bagi waris. Yang ketiga, jelas milik almarhum sendiri. Syarat harta warisan yang ketiga yaitu jelas milik almarhum sendiri. Maksudnya harta yang dibagi waris itu jelas miliknya almarhum. Ya, miliknya bapak kita yang mati, yang meninggal, bukan milik ibu kita yang masih hidup. Paham nggak? Kita kan punya bapak ibu. Nah, syarat harta warisan itu kan jelas miliknya almarhum. Nah, sekarang bapak kita mati. Harta warisannya itu apa? Jangan sampai kita bagi warisan dari hartanya ibu yang masih hidup, nggak boleh. Makanya harus ditetapkan, oh harta bapak ini, harta ibu ini, harta suami ini, harta istri ini. Kalau harta bapak dan ibu tidak jelas, nyampur begitu saja, tidak jelas kepemilikannya, maka bagaimana bisa dibagi waris? Kita kan punya istri ya, kita kan udah rumah tangga nih, suami istri punya harta kan, rumah, motor, mobil, rekening, misalkan sawah, SPBU. Pertanyaannya, ya, kalau misalkan kita meninggal sebagai laki-laki, sebagai suami, nah itu harta-harta tadi itu hartanya siapa? Nah, hartanya siapa dulu? Hartanya almarhum apa hartanya istri yang masih hidup? Nah itu harus jelas dulu Pak. Maksud saya begini, itu harta-harta tadi sewaktu hidup, sewaktu si suami hidup, itu milik siapa? Miliknya istri atau miliknya suami? Harus jelas dulu. Jangan sampai harta-harta itu campur begitu saja, nggak jelas. Ketika anak-anaknya mau bagi waris, anak-anaknya bingung. Ini yang dibagi waris yang mana ya? Kata ibu, milik ibu semua katanya. Lah bukannya yang kerja itu bapak, yang kerja kan bapak. Kenapa ibu bilangnya itu miliknya di semua? Nah ini karena nggak jelas. Mana harta suami, mana harta istri. Nggak jelas mana harta bapak, mana harta ibu. Coba kalau jelas kan gampang. Misalnya begini, bapaknya mati, jelas sawah punya bapaknya, motor punya bapaknya, rumah punya ibu. Oh berarti yang dibagi waris apa? Ya sawah sama motor. Rumah dibagi waris gak? Kenapa? Karena milik ibu. Harta warisan itu harus hartanya almarhum. Ingat, paham? Gitu. Nah kita rumah tangga, semua milik bersama katanya begitu. Ini lagi akur ngomongnya gitu. Kalau lagi cerai beda lagi gitu. Main ngaku-ngaku itu motor saya. Enggak, itu motor saya. Ini mobil saya. Kata istrinya, enggak, gua kan ikut nyetorin juga kata gitu. Ribut. Meninggal, bingung bagi warisnya. Karena nggak jelas mana harta suami, mana harta istri, gitu Pak. Jadi syarat yang ketiga harta warisan yaitu jelas harta itu milik almarhum. Harus jelas. Oh ini sawah, motor. Nah ini yang punya bapak tuh. Nah kalau rumah ini milik ibu. Oh berarti yang dibagi waris tuh yang ini. Yuk dibagi waris, berapa nilainya? Dibagi, gitu Pak. Paham? Ya. Yang keempat, syarat harta warisan yang keempat sudah dimiliki saat masih hidup. Jadi syarat harta warisan yang keempat, hartanya itu sudah dimiliki sejak almarhum masih hidup.
Harta warisan itu ya hartanya almarhum sewaktu hidup. Almarhum sewaktu hidup punya apa? Punya A, B, C, D. Nah itu warisan. Lah kalau harta yang didapat setelah almarhum meninggal itu bukan warisan. Apa contohnya? Santunan kematian. Santunan kematian itu harta yang didapat sejak kapan? Sebelum mati, maksudnya sesudah hidup apa sesudah mati? Sesudah mati. Berarti harta santunan kematian itu milik almarhum bukan? Bukan. Itu miliknya siapa? Miliknya keluarga. Kalau miliknya keluarga berarti bebas, silahkan bagi, tidak harus sesuai faraid. Paham gak nih? Almarhum meninggal, suami, terus banyak yang melayat, banyak yang ngasih uang santunan, sampai misalkan 10 juta. 10 juta itu bukan harta warisan. Kenapa? Karena harta itu didapat setelah almarhum meninggal. Sedangkan yang namanya warisan itu harta yang diperoleh almarhum sewaktu masih hidup. Paham Pak? Itu santunan kematian itu nggak dibagi waris, bebas. Paham ya? Karena hakikatnya masyarakat itu nyumbangnya bukan ke almarhum, nyumbangnya ke siapa? Ke keluarga. Ngapain almarhum disumbang? Almarhum udah mati kok. Gitu. Ya kecuali nyumbangnya diakadkan begini, ini untuk bayar utangnya almarhum ya beda lagi itu mah. Warga tahu nih banyak utang nih almarhum, kasihan udah kita kasih santunan dah, gitu biar bayar utangnya. Nah itu beda lagi urusannya. Tapi kalau ngasihnya nggak pakai akad, ngasih aja, ya berarti itu miliknya keluarga. Nggak perlu bagi waris, bebas itu mah ya bagi kira-kira buat apa tahlilan boleh, buat anaknya yang bontot boleh, buat istrinya boleh, nggak harus secara faraid gitu Pak. Contohnya apa lagi? Selain santunan kematian, pensiunan kematian. Uang pensiunan itu kan dapatnya setelah mati apa sebelum mati Pak? Ya setelah mati. Nggak mungkin orang belum mati udah dapat pensiunan kematian. Lu menghina gua katanya gitu. Pensiunan kematian itu dapat setelah mati. Nah, pensiunan kematian itu bukan harta warisan. Pegawai negeri kan dapat pensiunan ya. Nah, misalnya meninggal tuh suaminya, istrinya kan berarti dapat pensiunan dari pemerintah. Itu bukan warisan. Bukan warisan itu. Sebab yang namanya harta warisan adalah harta yang dimiliki oleh almarhum sewaktu masih hidup. Tabungan bagaimana tabungan? Tabungan itu dimilikinya kapan? Selama masih hidup. Berarti warisan bukan? Warisan. Asuransi kematian. Apa tuh? Gini, yang milik almarhum adalah premi yang dibayarkan sewaktu masih hidup, itu milik almarhum. Adapun klaimnya, lebihnya itu bukan warisan. Paham nggak? Almarhum ikut asuransi, misalkan nilai klaimnya 100 juta, baru bayar 10 juta, dapat klaim mati 100 juta. Miliknya almarhum berapa? 10 juta. Itu warisan. 90 juta milik almarhum bukan? Bukan, miliknya keluarga. Tapi sayangnya asuransi itu haram, Pak. Gitu. Asuransi itu goror, dilarang dalam syariat Islam. Terus sebaiknya uang itu kemanain? Kasihkan untuk kepentingan umum. Untuk jembatan, untuk jalan, untuk fakir miskin. Gitu ya. Itu. Udah azan belum? Berapa menit lagi? Hah? 3 menit lagi. Hah? 1 menit lagi. Kalau pakai nih gitu. Nah. Sekarang pengertian ahli waris. Tadi kan pewaris sudah. Orang mati meninggalkan harta, dia muslim. Terus harta warisan itu kan hartanya harus
halal, dimiliki saat masih hidup, bukan harta sengketa, jelas milik almarhum sendiri. Nah, sekarang pengertian ahli waris. Apa ahli waris itu? Ahli waris yaitu orang yang mendapatkan warisan karena kematian almarhum. Jadi orang yang menerima warisan itu ahli waris. Syaratnya ahli waris yaitu mereka adalah orang-orang yang ada hubungan darah atau ikatan pernikahan. Ketika almarhum wafat, para ahli waris haruslah orang yang masih hidup. Nih, gini ringkasnya. Syarat ahli waris yang pertama, masih hidup saat pewaris mati. Almarhum mati, keluarganya masih hidup, berarti itu ahli waris. Tapi kalau pewaris mati, dia udah mati duluan sebelum pewaris, ya bukan ahli waris. Kakek saya Pak udah meninggal Pak, atau misalkan bapak kita ya, misalkan kita punya bapak sudah meninggal, udah meninggal duluan, baik kemarin atau apalagi tahun lalu. Terus kita meninggal wafat, nah bapak kita ahli waris bukan? Ya bukan. Kenapa? Sudah meninggal. Jadi ahli waris itu orang yang masih hidup ketika pewaris meninggal. Nanti kasus rumitnya begini, gimana kalau ada bapak anak naik motor berdua, tabrakan, meninggal dua-duanya. Nah, siapa tuh ahli waris, siapa pewaris? Jawabannya, siapa yang mati duluan? Gitu. Kalau yang mati duluan bapaknya, anaknya mati 10 menit kemudian, berarti bapaknya pewaris, anaknya ahli waris. Tapi kan orangnya udah meninggal. Iya udah meninggal. Tapi dia ketika pewaris meninggal, dia masih hidup. Paham gak nih? Ini kasus rumitnya. Nanti kasus rumitnya gini lagi. Gimana kalau ada longsor, bencana alam, banjir, satu keluarga mati? Siapa pewaris? Siapa ahli waris? Bingung kan? Bingung. Jangan dibahas di sini lah, bingung mah. Gitu. Dah gitu Pak ya. Gitu ya. Syarat ahli waris saya singkat dulu sebentar ya. 1. Masih hidup saat pewaris mati. 2. Punya hubungan darah. 3. Ada hubungan pernikahan. Istri kan gak ada hubungan darah ya. Tidak terhijab oleh ahli waris lainnya. Tidak terhijab. Bisa jadi Anda ahli waris, tapi ternyata Anda ahli waris yang terhijab oleh ahli waris lainnya. Ada Pak, dia ahli waris tapi terhalang, gak dapat warisan gara-gara ada ahli waris yang utama. Yang ahli waris utama itu ada 2 orang, anak laki-laki dan ayah almarhum. Anak laki-laki almarhum dan ayah almarhum keberadaannya bisa menghijab, menghalangi ahli waris lainnya sehingga tidak menjadi ahli waris. Makanya orang kalau punya anak laki-laki udah ahli warisannya aman, udah. Warisannya larinya ya ke anaknya, istrinya, bapaknya, udah gitu doang. Tapi kalau nggak punya anak laki-laki, bapaknya juga sudah meninggal, berarti kan punya anak perempuan doang. Nah, berarti harta warisannya itu nanti larinya ke saudara. Itu. Tapi kalau masih punya anak laki-laki, apalagi ada ayah, maka hartanya almarhum tidak lari ke saudara, tapi cukup ke anak, istri, ayah dan ibu. Gitu. Yang syarat yang terakhir, syarat ahli waris yaitu tidak ada penghalang yang mendapatkan warisan. Kalau tadi kan hijab dengan ahli waris oleh ahli waris yang lain. Nah, kalau ini tidak ada penghalang, maksudnya apa? Ahli waris itu tidak beda agama dengan pewaris. Jadi beda agama itu tidak bisa saling mewarisi. Harus seagama. Bapaknya muslim, anaknya muslim. Bapaknya Kristen, anaknya muslim, nggak bisa dapat warisan dari bapaknya. Atau kita muslim, anak kita misalkan anak naujubillah ya, misalkan non muslim. Nah, itu anak kita nggak dapat warisan. Salah sendiri kenapa keluar dari Islam gitu. Harusnya dapat 2 triliun, nggak dapat. Gara-gara beda agama. Yang kedua, penghalang waris yang kedua yaitu terlibat pembunuhan terhadap pewaris.
Ini bapaknya ditunggu gak mati-mati nih, ibunya nih. Udah 96 tahun gak mati-mati gitu kan. Ini kapan gue jadi rajanya gitu. Salah gitu. Udah 96 tahun gak mati-mati ini. Ibunya tuh. Ini kapan dapat warisannya? Akhirnya berencana gitu kan, mengadakan pembunuhan. Walaupun dia cuma otak doang. Nah, dia berkontribusi ikut melakukan pembunuhan. Kalau ketahuan, maka dia tidak jadi ahli waris. Yang ketiga, jadi budak. Bukan budak letik, bukan. Maksudnya jadi budak, jadi hamba sahaya. Itu zaman dulu lah, sekarang nggak ada. Gitu Pak ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nanti akan disambung di pertemuan yang selanjutnya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.